Sebenarnya apa yang terjadi sih di dalam otak kita ketika kita mengalami hipnosis ya? Seperti yang kita bahas tadi bahwa hipnosis itu adalah kondisi fokus pada satu titik. Nah, James Braid itu seorang dokter ya, dia meneliti tentang animal magnetism yang dibawa oleh mesmerism, di mana oleh mesmer ya, di mana dia tadinya beranggapan bahwa itu adalah kondisi tidur. Makanya dia sebut itu adalah hipnotis ya. Hipnosis, kondisi tidur. Hipnosis diambil dari kata hipnos, dewa tidur gitu. Tapi dari percobaan itu, James Braid menemukan bahwa fenomena hipnosis ternyata tidak hanya muncul ketika seseorang dengan mata tertutup atau dalam kondisi seperti tidur. Dengan mata terbuka pun, Mas Ari, ternyata ketika dia menggenggam seperti ini, tangannya nggak bisa digerakin atau muncul efek-efek anestesi gitu. Ternyata kondisi hipnosis itu nggak cuma tidur, berarti apa ini gitu kan? Ternyata kondisi itu adalah kondisi fokus pada satu titik, atau yang disebut oleh James Braid adalah monodeism. Mono satu, deism ide. Fokus pada satu ide. Tapi waktu itu karena sudah terlanjur terkenal hipnosis, maka susah untuk diubah gitu ya. Jadi sebenarnya hipnosis itu adalah kondisi fokus pada satu titik, satu ide. Disertai dengan penurunan kesadaran perifer dan juga peningkatan kapasitas mental kita menerima sugesti, teman-teman. Ini akan saya jelaskan bahwa guided imagery itu dipakai juga ya di terapi-terapi lain. Nah, ini kondisi otak kita ketika kita dalam kondisi hipnosis. Ada yang dinamakan DMN atau Default Mode Network. Jadi ketika ini bekerja, kita itu ketika ini aktif ya, kita itu fokusnya bisa banyak gitu loh. Tapi kalau ini nggak aktif ya, kita fokusnya hanya bisa pada satu tujuan dan kemampuan berpikir konseptual kita menjadi meningkat ternyata. Jadi orang-orang yang menggunakan obat atau zat atau narkoba ya untuk mencari ide ya, ini sebenarnya disasar ya, altered state of consciousness. Nah, orang-orang kreatif ya biasanya mereka mikirnya kan aneh ya, nggak pakai logika biasanya, pakai otak kanan sih katanya gitu ya. Tapi ternyata mereka berpikirnya memang konseptualnya bagus banget. Nah, itu dengan cara tertentu ternyata. Lalu prefrontal cortex-nya juga mengalami penurunan fungsinya sehingga tindakannya itu spontan. Orang yang dalam kondisi hipnosis dia itu nggak mikir dulu untuk nangis, nggak mikir dulu untuk merespon ya, spontan tindakannya ya, sehingga ketika dia diberikan suatu treatment dia lebih tanggap, lebih mau gitu kan. Biasanya kalau nggak dalam kondisi hipnosis defense, malu, menutupi dan sebagainya ya. Tapi dalam kondisi hipnosis mereka lebih fleksibel, lebih spontan. Terus yang terakhir anterior cingulate cortex ini meningkatkan kemampuan penyerapan informasi, menurunkan kecemasan dan kekhawatiran. Jadi ketika seorang dalam kondisi hipnosis ya, informasi itu diserap seperti spons, teman-teman. Jadi mudah sekali untuk jadi long term memory. Dan juga kecemasan kekhawatiran ini juga bisa sangat menurun. Ini diteliti dengan fMRI ininya ya, alatnya. Dilihat ini seperti apa sih kinerjanya. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi hipnosis itu berarti ilmu yang sendiri ya, beda dengan yang lain. Enggak sebenarnya teman-teman. Terapi-terapi yang lain itu sebenarnya juga menggunakan modalitas hipnosis sebenarnya. Cuman memang backbone-nya berbeda. Misalnya kayak empty chair ini kan gestalt terapi, dia ke humanistik kan, tapi menggunakan kursi kosong. Apa yang dilakukan kira-kira? Membayangkan seolah-olah ada di situ gitu kan orangnya, dan dia mengekspresikan. Dan ini ngomong sama siapa? Sebenarnya ngomong sama internal resources, sumber daya internal, pengalaman-pengalaman masa lalunya, atau persepsi tentang orang yang dimaksud gitu loh, yang membuat konflik di hatinya. Ditaruh di sini, dia melakukan role play. Lalu psikodrama, ya, psikodrama sama aja, ya. Ini sebenarnya seperti regresi aja, paham ya, regresi hipnosis kembali ke masa lalu atau ingatannya dimunculin, ya, lalu diproses. Sebenarnya psikodrama juga melakukan hal itu dengan dia membayangkan bahwa orang-orang di sini adalah orang-orang yang terlibat di masa lalunya, dan itu lebih dahsyat sebenarnya daripada regresi dengan hipnosis karena dia melihat nyata gitu loh, dan reaksinya luar biasa nanti di sini, dan akhirnya terjadi releasing gitu. Terus psikoanalisa, Anda lihat di sini, ini tidurnya di sini ya, membelakangi Freudnya gitu kan, biar nggak dicekek lagi oleh Freudnya. Ini sebenarnya sama aja guided imagery teman-teman. Dan desensitisasi sistematik ya, kognitif pun juga memakai ini gitu loh. Jadi modalitasnya sama aja guided imagery. Yang membedakan adalah hipnotiknya.
Kalau mereka itu tidak dalam kondisi hipnotik dalam, mungkin di sini hipnotik ringan, hipnosis ringan. Tapi kalau clinical hipnosis, kita memang perlu untuk hipnosisnya lebih dalam gitu, agar prosesnya lebih kuat gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Jadi sebenarnya kalau kita ngomong tentang hipnosis, itu kita ngomong tentang kondisi mental seseorang, kondisi kesadaran gitu ya. Nanti mau prosesnya pakai apa? Itu bisa pakai empty chair loh. Dalam kondisi apa namanya? Teknik, salah satu teknik dari hipnoterapi itu kita juga pakai empty chair, kita pakai desensitasi sistematis, kita bahkan pakai cognitive behavior therapy. Ada yang namanya CBH. Saya presentasi di Bandung kemarin tuh. CBH, cognitive behavior hypnotherapy gitu loh. Kalau mungkin kita belajar di kuliah, kita belajarnya mazhab berbeda-beda ya. Tapi dalam psikologi positif, mazhab semuanya itu digabungin. Gitu. Jadi kita mulai mencoba untuk melihat efektivitasnya aja, efikasinya kayak apa, dan otak bagian mana yang disasar dari terapi-terapi itu.